Amarzoni ketangkep lagi untuk yang ketiga kalinya ya, sebelumnya kan menjalani rehab ya. Mas, dari sudut pandang hukum gimana Mas? Kalau kita lihat dari perspektif hukum, itu kan memang setiap orang pecandu itu berhak untuk mendapatkan rehabilitasi ya. Nah, program rehabilitasi yang dimaksud itu adalah program rehabilitasi medis dan program rehabilitasi sosial. Itu seyogyanya seharusnya dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, Mas. Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi setiap pengguna pecandu itu wajib untuk menjalani rehabilitasi. Nah, tahapan rehabilitasi itu yang pertama dilakukan rehabilitasi medis dan yang kedua rehabilitasi sosial. Gitu, Mas. Mas, 3 kali tidak ada efek jerah Mas. Artinya apakah hukum juga masih memperbolehkan rehabilitasi dengan barang bukti yang ada ya, seperti ganja dan sabu-sabu itu Mas? Kalau dari berdasarkan ketentuan hukum dari barang buktinya, itu kan kita ada SEMA nomor 3 tahun 2000, SEMA nomor 4 tahun 2010 ya. SEMA nomor 4 tahun 2010 itu mengatur tentang batasan-batasan mana orang yang bisa mendapatkan layanan rehabilitasi atau yang tidak, mana yang dikategorikan sebagai pengguna atau tidak. Nah, dalam kasus Amarzoni ini lagi-lagi harus berdasarkan keyakinan penyidik. Apakah penyidik itu mau untuk menempatkan Amarzoni ini di tempat rehabilitasi ataukah punya pandangan lain berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mungkin bisa ditutup lagi sebentar. Pas berbicara batasan-batasan, apakah ini berbicara kadar atau gimana Mas? Artinya berapa kali pun dia terjerat, tertangkap, masih bisa direhab gitu. Kalau pengguna atau korban narkoba ini, yang biasa kita bilang pecandu ya, korban penyalahgunaan narkoba ini konteksnya ketika melakukan rehabilitasi itu bukan sembuh, tapi dia pulih. Nah, perbedaannya sembuh mungkin kalau kita sakit kepala, kita kasih obat, kita sembuh. Tapi kalau pulih, sekecil apapun dia punya potensi untuk relapse. Dalam hal ini mungkin menggunakan kembali. Nah, apakah program rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan itu sudah clear dilakukan secara komprehensif ataukah ada yang belum dilakukan? Gitu, Mas. Mas, biasanya kan orang kalau udah keluarnya ada gak sih Mas perjanjian saya nggak akan ngulangin lagi, tapi akhirnya dia mengulanginya. Itu terhitung nggak Mas dalam sebuah hukum Mas? Artinya lu melanggar hukum ini gitu. Kalau penerapan hukum itu kan lebih ke efek jerah ya, ke efek jerah. Kalau mungkin pengedar, saya sepakat itu untuk dilakukan pemidanaan. Tapi kalau namanya pengguna dengan konteks dia tidak bisa sembuh, pengguna itu, tapi pengguna itu pulih. Dengan adanya potensi sekecil apapun, dia bisa relapse, bisa melakukan atau menggunakan kembali. Itu seyogyanya memang harus direhabilitasi. Oke, Mas, narkoba ini kan kasus besar Mas ya. Artinya tadi berbicara efek jerah Mas. Apa berbicara kasus Amarzoni, efek jerahnya belum kena nih Mas. Harus seperti apa Mas? Nah, ini dua konteks hal yang berbeda memang ya. Kalau efek jerah pemidanaan itu memang orang yang menjual dan sebagainya, itu kita sepakat lah itu harus dipidanakan. Tapi kalau dalam kasus Amarzoni ini, yang ketiga ini kita kan belum tahu apakah penyidik punya pertimbangan lain untuk dimajukan pemidanaan, apakah penyidik punya pertimbangan lain untuk tetap diberikan kesempatan untuk rehabilitasi lagi. Gitu, Mas. Karena konteksnya pada saat yang saya baca ya, pada saat kasus yang pertama dia adalah pengguna, yang kasus kedua dia adalah pengguna. Nah, potensi relapse inilah yang memang terjadi. Potensi relapse ini yang terjadi. Apakah memang dia murni pengguna atau ada indikasi lainnya yang diyakini oleh penyidik, itu mungkin kewenangan penyidik yang lebih berhak untuk memberikan tanggapan ya, Mas.
Oke Mas, jadi terakhir Mas dari saya, kalau melihat kasus ini memang dari beberapa pihak juga setuju karena dia bukan memakai, tetap harus direhab. Mas juga sebagai pakar hukum melihat ini lebih condong ke rehab Mas ya, bener ya? Ya kalau perspektif pengguna itu memang harus direhab. Tapi kalau penyidik menemukan bukti lain yang menjurus bukan ke pengguna, nah itu pemidanaan memang harus dilakukan. Tapi kalau memang konteksnya dia diyakini adalah pengguna, dengan adanya potensi relapse itu, maka seyogyanya dia harus direhabilitasi. Karena relapse itu balik lagi tadi, kalau pulih itu ada sedikit, walaupun sedikit potensi relapse itu pasti ada. Korban penyalahguna atau pecandu narkoba ini memang konteksnya kan balik lagi tadi pulih. Dia sedikit apapun, sekecil apapun punya potensi untuk relapse. Hal yang terpenting adalah keinginan diri sendiri untuk berubah. Itu satu. Yang kedua, dia harus merubah lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan yang sekitarnya ini kemarin dia membawa dampak untuk menggunakan, hindari. Nah, yang ketiga adalah adanya mindset. Ketika dia punya mindset, dia ingin produktif, dia ingin berubah, dia ingin lebih menjadi yang lebih baik, itu sebenarnya kunci yang terpenting sih Mas. Kalau dari pecandu ini ya.